Shalom, saudaraku yang terkasih, jemaat GITJ Tlogongu, dan saudara-saudara yang lain. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah pada hari Rabu tanggal 30 September tahun 2020. Saudaraku yang terkasih, malam hari ini kita angkat bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Allah, yaitu dengan tema makanan rohani kita. Dari Matius 4 ayat yang keempat. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama kita untuk berdoa datang pada Tuhan dalam kasih karunia Allah. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersyukur karena kemurahan dan kasih Allah yang telah Tuhan berikan buat kami. Kami terus menaikkan syukur kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, kiranya Allah senantiasa untuk mencurahkan sinar kemuliaan-Mu kepada jemaat-Mu yang ada di wilayah Tlogongu. Dan saudara-saudaraku yang lain malam hari ini sempat mendengarkan firman Allah. Dan Tuhan menopang atas hidupnya. Tuhan akan memperhatikan dalam kehidupan jemaat-Mu. Tuhan akan menghantar dalam kebahagiaan dan sukacita. Di dalam segala hal, di dalam segala persoalan, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati. Kami membuka hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami membuka pikiran telinga kami. Mari Engkau bertakhta dalam hidup kami. Hembuskan angin Roh Kudus, kuasa Allah untuk mengantarkan hidup kami menerima apa yang Tuhan firmankan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku yang terkasih, kehidupan kita dalam kehidupan seharian, kalau saya boleh bertanya pada Bapak Ibu, satu hari berapa kali panjenengan dahar? Makan pagi, siang, malam, masih ditambah dengan snack, mungkin jam 10, mungkin jam 3 ada cemilan-cemilan. Semua ini dikonsumsi untuk kebutuhan hidup badan kita, supaya badan kita tetap sehat. Maka secara duniawi, secara badan kita hidup perlu asupan makanan yang bisa menunjang kesehatan. Terlebih untuk meningkatkan daya kekuatan tubuh kita. Di tengah-tengah kita menghadapi COVID-19, disarankan makan yang sehat agar imun tubuh kita tetap kuat dan sehat, tidak mudah terserang penyakit. Tentu membutuhkan makan 4 sehat, 5 sempurna. Saudaraku, di dalam makan bergizi tidak harus beli makan yang mahal-mahal. Jika kita terlambat makan, badan kita bisa lemah, maka mudah terserang penyakit dan kita jatuh sakit. Itu kebutuhan tubuh kita, Bapak Ibu. Kebutuhan hidup rohani. Rohani kita perlu mendapat perhatian, makan asupan makan rohani yang baik, supaya pertumbuhan iman kita jadi kuat, supaya iman kita mengalami kekuatan ketika kita menghadapi satu pertandingan iman. Kita kuat dan bisa memperoleh mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan, orang hidup itu tidak makan roti saja, kebutuhan makan jasmani, makan untuk perut, tetapi firman Tuhan.
yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan itu sebagai makanan rohani kita untuk memberikan konsumen, memberikan satu asupan, memberikan makanan dalam roh kita. Firman Allah yang menjadikan kita memiliki kekuatan iman. Maka Bapak Ibu, kita menerima firman Allah, kita memberi masukan makanan pada rohani kita, tidak hal yang mahal-mahal. Tidak kita mengundang pendeta yang mahal atau kita mencari sana sini yang selalu kita disibukkan, tidak. Sederhana. Yang penting kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tidak bosan pagi, siang. Kita terus mendengarkan firman Tuhan. Apa sih yang menjadi Tuhan mau? Apa yang dikehendaki Tuhan? Kita perlu untuk merenungkan firman Tuhan. Sebagai jembatan, kita memiliki badan yang sehat. Saudara yang terkasih, kita tidak perlu untuk terus untuk cari yang mahal-mahal, tetapi sederhana. Mari Bapak Ibu tak ajak. Sebagai gembala sidang saya ngajak, ayo jangan sampai kita ketinggalan dan kelaparan rohani kita. Jangan bosan kita menerima firman Tuhan. Renungan pagi, renungan malam, mungkin tambah siang hari, atau tambah membaca sendiri. Yang jelas Bapak Ibu, asupan makanan rohani itu penting. Sampai kita boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki, memiliki iman yang kuat, dan Tuhan perkenankan dalam hidup. Saudaraku yang terkasih, Jabur Mazmur mengingatkan, Mazmur bab 1 ayat yang pertama saya akan membacakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang menjadi kesukaan kita, hidup kita adalah merenungkan firman Tuhan. Siang malam, pagi sudah ada renungan pagi, malam ada renungan malam. Kita terima dengan positif dan kita yakini atas kuasa Allah. Saudara, Jabur Mazmur 1 ayat 3 dijelaskan, begitu berkatnya akan mengalir. Orang digambarkan di tanaman pohon di tepi air, yang batangnya tidak mudah kering, daunnya tidak kering, gogrok, dan pada musim buahnya tetap akan berbuah. Maksudnya berkat Allah akan tercurahkan. Saudara yakini, imani, saudara Bapak Ibu, sudah saya imani dan saya yakini. Ketika kita selalu merenungkan firman Allah, Tuhan tanggung jawab atas hidup kita. Dan apa yang menjadi rencana permohonan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, Allah mendengarkan dan Allah menjawab. Berarti berkat jasmani Tuhan memberikan buat hidup saudara dan saya. Amin. Yakini bahwa Allah pasti memelihara atas hidup panjenengan. Kalau panjenengan mau setia untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Engkau terus berkenan untuk mendidik kami, mengajar kami, untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Diberkati saudara-saudara kami dalam pribadi dan keluarganya. Jemaat-Mu yang ada. Pada malam hari ini aku mintakan kasih setia Allah, Tuhan mencurahkan kasih-Mu dan berkat-Mu. Kehidupan jemaat-Mu tidak akan kekurangan. Bahkan apa yang menjadi pergumulan malam hari ini pun aku mintakan berkat di dalam nama Yesus. Allah memberkati dan Allah memberi jalan keluar, cara menyelesaikan persoalan dan pergumulan, dan berkat ekonomi tidak akan ketinggalan dan Tuhan alirkan terus. Jemaat-Mu tidak hidup dalam kekurangan, tetapi berkelimpahan. Beri kedamaian dan ketentraman dalam keluarga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan kiranya mencurahkan kuasa dan kasih-Mu. Saudaraku, terimalah salam berkat dari Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera
kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan mengalirkan ke dalam hidup saudara dan keluarga, sehingga saudara akan terpenuhi dan memiliki kehidupan kebahagiaan, sukacita, damai, dan sejahtera kekal selamanya. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan berkati. Sampai besok kita ketemu di jam yang sama.